Berapa lama jiwa-jiwa ada di purgatori dan sampai kapan kita harus mendoakan mereka? Ya, umumnya kita tidak akan pernah tahu sampai berapa lama jiwa-jiwa itu perlu disucikan dan dimurnikan di purgatori sebelum akhirnya mereka bisa masuk surga. Kita tidak akan pernah tahu, karena hanya Tuhan saja yang tahu kapan jiwa-jiwa tersebut sudah benar-benar murni dan sempurna dan sudah serupa dengan Dia, sehingga layak untuk masuk surga dan hidup bersama dengannya selama-lamanya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi ada kekecualian pada orang-orang tertentu yang diberi suatu karunia atau rahmat khusus oleh Tuhan untuk mengetahui bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang mereka doakan itu dan akhirnya telah sampai ke surga. Dan ada beberapa contoh di antara para kudus itu. Saya memikirkan peristiwa itu di dalam hidup Santo Yohanes Bosco waktu dia masih remaja di seminari. Dia punya teman namanya Luigi Comolo, seorang yang kudus dan baik sekali. Dan Luigi Comolo ini meninggal di saat mereka ada di seminari itu. Mereka teman sangat baik dan mereka selalu saling berbagi, termasuk belajar bersama dan berdoa bersama dan sebagainya. Saking dekat persahabatan mereka dan sama-sama menginginkan kekudusan, sehingga mereka ini berjanji. Mungkin semangat orang muda ya, janjinya itu apa? Mereka membuat suatu kesepakatan, siapapun di antara mereka berdua yang duluan mati akan kasih tahu yang lain yang masih hidup atau dia selamat atau tidak. Nah, itu perjanjiannya. Jadi suatu saat Luigi Comolo ini sakit berat dan sampai meninggal. Bayangkan ya ketakutan Yohanes Bosco pada malam itu, mengingat perjanjian mereka itu bahwa siapa yang duluan mati akan kasih tahu yang lain. Dan memang pada tengah malam itu ada suatu bunyi besar, suara besar seperti banyak kuda itu menarik seperti delman begitu, dari suara agak kecil mengeras begitu. Kemudian Don Bosco atau Yohanes Bosco merasakan pas di depan pintu dormitori berhenti. Kemudian suara Luigi Comolo dia dengar, "Bosco, Bosco, aku selamat." Kemudian suara kuda-kuda itu ada lagi
dari suara keras, mengecil, terus hilang. Don Bosco setengah ketakutan, setengah bahagia. Ketakutan ya lebih kaget kali ya, tetapi bahagia karena ada jaminan bahwa sahabatnya itu sudah masuk surga. Hari kemudian pada pagi semua orang yang ada di dormitori itu berbicara bahwa malam itu mereka dengar seperti geledek-geledek begitu, tapi tidak jelas, pokoknya sesuatu yang mengagetkan. Ternyata hanya Don Bosco yang mendengar suara Luigi Comolo itu yang berkata, "Bosco, Bosco, aku selamat." Ya, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh kudus di dunia ini, itu bisa terjadi. Entah mereka mampir di purgatori sangat sebentar, atau sama sekali tidak perlu mampir ke purgatori dan langsung ke surga. Sedangkan peristiwa Fatima itu yang kita pernah bahas di satu renungan kita, waktu Lucia, salah satu dari 3 anak yang melihat Bunda Maria itu, bertanya kepada Bunda Maria di mana teman mereka itu yang namanya Amelia. Dan Bunda Maria menjawab, dia ada di purgatori dan dia di sana sampai akhir zaman. Nah, bayangkan ya. Dan kita membahas pernyataan itu bahwa ada penafsiran dari pengamat-pengamat penampakan Fatima itu, bahwa mungkin itu maksudnya kalau jiwa Amelia itu tidak didoakan, dia bisa sampai lama sekali di purgatori itu. Apakah yang dimaksud benar-benar sampai akhir zaman? Wah, itu lama sekali ya. Kejadian itu kan tahun 1917, waktu Lucia itu bertanya kepada Bunda Maria itu. Jadi yang satu langsung ke surga, pengalaman Luigi Comolo. Yang satu, Amelia, dikatakan bahwa ada di purgatori sampai akhir zaman. Sedangkan Padre Pio juga ada suatu pengalaman yang dia pernah ceritakan dalam riwayat hidupnya. Pernah dia bertemu dengan seseorang yang berpakaian hitam itu. Waktu Padre Pio bertanya namanya siapa, orang misterius itu menjawab, aku adalah Pietro di Mauro. Aku meninggal karena kebakaran pada tanggal 18 September tahun 1908. Dan pada saat itu laki-laki ini ya menampakkan diri kepada Padre Pio di saat dia sedang istirahat malam itu di biara mereka. Orang itu, si Pietro di Mauro itu, berkata bahwa dia hidup dan mati di kamar itu sendiri waktu biara itu masih menjadi semacam rumah untuk ya
jompo, panti jompo. Dan Padre Pio bertanya, "Bapak mau apa?" Dan Bapak itu menjawab, "Aku dari purgatori, dan Tuhan Allah mengizinkan aku supaya datang dan meminta dari kamu supaya mempersembahkan misa kudus besok pagi. Karena dengan misa itu besok, akhirnya aku akan bisa meninggalkan purgatori dan masuk surga." Dan Padre Pio berjanji, "Oke, saya akan melakukannya." Dia mengantar Bapak itu sampai pintu biara itu, di mana dia cerita akhirnya dia makin sadar bahwa dia baru saja berbicara dengan orang yang sudah meninggal karena tiba-tiba menghilang. Beberapa detik sebelumnya masih di sampingnya, tiba-tiba lenyap. Dan dia mengaku bahwa pada saat itu dia mulai seperti ketakutan dan kaget karena tidak mengerti secara penuh apa yang barusan terjadi. Nah, Padre Pio menceritakan pengalaman ini kepada pastor pimpinan yang segera pergi ke balai kota di San Giovanni Rotondo untuk mencari data-data tentang seorang yang namanya Pietro di Mauro. Dan benar-benar mereka menemukan di sana data bahwa ada orang tertentu yang meninggal karena kebakaran. Persis apa yang orang itu katakan kepada Padre Pio. Nah, di sini juga kita tahu bagaimana dengan misa kudus dia akhirnya masuk surga. Jadi tidak lama-lama lagi. Jadi ada contoh-contoh seperti ini dari orang-orang kudus dan pengalaman mereka komunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatori. Dan dari situ kita tahu berapa lama mereka di purgatori, kapan mereka akhirnya masuk surga. Tapi pada umumnya kita tidak tahu apakah atau kapankah jiwa-jiwa yang kita doakan itu akhirnya masuk surga. So, pertama, berapa lama jiwa itu ada di purgatori selama dia perlu dan butuh untuk dimurnikan dan disucikan. Dan itu hanya Tuhan yang bisa menentukan kapan akhirnya dia sungguh-sungguh layak untuk surga. Dan oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan jiwa-jiwa itu akhirnya diterima di surga, kita harus terus-menerus mendoakan jiwa-jiwa itu. Tentu saja pertama-tama orang-orang yang kita kenal, saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga, mereka yang sudah pergi duluan. Kemudian sangat baik jika kita juga mendoakan jiwa-jiwa di purgatori yang terlupakan. Saya selalu berdoa seperti itu di dalam misa saya setiap hari dan juga di dalam rosario untuk jiwa-jiwa di purgatori yang terlupakan. Dan karena saya baca tentang Amelia itu, yang kata Bunda Maria ada di purgatori sampai akhir zaman, saya juga sebut nama Amelia itu walaupun saya tidak kenal dia secara pribadi. Nah, apakah mungkin bahwa Amelia itu ternyata sudah di surga dan perkataan Bunda Maria itu bahwa dia di sana sampai akhir zaman itu
suatu cara bicara di mana kita diajak doakan arwah itu agar tidak sampai lama banget di sana. Ya, bagaimanapun doa kita itu tetap berkenan pada Tuhan. Kalau doa kita itu tulus dan disebabkan oleh iman kita. Kita yang masih berziarah ini di dunia ini, tetap kita harus terus-menerus mendoakan jiwa-jiwa di purgatori itu. Dan kalau seandainya yang kita doakan sudah di surga, itu doa kita tidak menjadi sia-sia, karena itu tetap akan menjadi berkat dan membantu jiwa-jiwa yang lain. Selain itu, doa kita itu juga akan menjadi berkat bagi kita yang masih berjuang di sini, yang masih harus melakukan banyak silih dan mengalami konsekuensi dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi kita tetap mendoakan jiwa-jiwa di purgatori itu, khususnya jiwa-jiwa yang terlupakan. Amin.